Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam podcast Renungan Sosianim. Sebelum kita mulaikan, mari kita berdoa sejenak. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sampai kami ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menerangi hati kami sehingga kami bisa menerima, memaknai dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka kitab Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan berbunyi demikian. Namun kuatkan dan sungguh-sungguh teguhkanlah hatimu, berhati-hatilah untuk bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan hambaku Musa kepadamu. Janganlah berbelok ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Lalu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dengan mulutmu, melainkan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan gentar, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini tema kita adalah 7 pesan keberhasilan. Versi Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Dalam ayat 7 sampai 9 ini kita akan melihat ada 7 poin pesan untuk kita berhasil. Perhatikan baik-baik. Yang pertama ayat 7. Namun kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, banyak hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, orang yang kuat harus disertai dengan hati yang teguh. Kuat di sini bisa juga hatinya kuat dan teguh, atau juga orang yang kuat secara fisik atau secara mental, tetapi harus dilengkapi dengan hati yang teguh. Banyak orang di sana yang hatinya, badannya kuat mungkin ya, tapi hatinya rapuh ya, kadang-kadang melo apa-apa segala macam. Tapi firman Tuhan hari ini kuat. Kita harus kuat dan harus dilengkapi dengan hati yang teguh. Bertindaklah hati-hati. Poin yang kedua. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hati. Yang kedua adalah bertindaklah hati-hati sesuai firman. Bertindak hati-hati. Tidak hanya kuat dan teguh, tapi harus bertindak hati-hati sesuai firman. Orang yang seringkali gagal adalah orang yang tidak bertindak hati-hati. Sembrono dalam hidupnya. Tetapi pesan yang kedua untuk berhasil versi Yosua ini adalah bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan menyimpang supaya beruntung. Jangan menyimpang supaya beruntung. Dalam kehidupan kita, kita harus pastikan hidup kita ada di rel jalannya Tuhan. Jangan menyimpang supaya kita beruntung. Rel itu mau naik turun, naik gunung, turun lembah, asal masih di rel, pasti kita akan sampai ke tujuan. Kita tidak sampai ke tujuan walaupun tujuannya dekat ketika kita sudah dikeluar dari rel. Ya, jadi pastikan kita ada di jalan yang tidak menyimpang supaya kita beruntung. Yang keempat, perhatikan, perkatakan firman Tuhan. Saya pribadi mengalami ini. Ketika keadaan begitu panik, keadaan begitu sulit untuk dimengerti, bahkan ada hal-hal yang diperhadapkan, kadang-kadang saya memperkatakan ini dalam hati. Banyak yang saya perkatakan, mulai dari Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil buat Tuhan, pasti Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang ganti. Saya sering perkatakan itu dan puji Tuhan, apa yang saya katakan itu yang terjadi. Apa yang saya imani, firman Tuhan yang saya katakan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Selanjutnya setelah memperkatakan firman, renungkan firman itu. Jadi tidak hanya memperkatakan, tapi harus direnungkan juga.
Yang poin keenam, jangan takut dan gentar. Banyak hal yang ada kita hadapi. Tidak hanya harus kita kuat dan teguh. Tidak cukup, tapi pastikan kita tidak takut dan tidak gentar. Orang kuat mungkin, hatinya teguh mungkin, tapi ketika dia takut dan gentar, maka dia tidak akan bisa merasakan apa-apa. Maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Harus disertai dengan takut dan gentar. Baru kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan selalu menyertai. Ayat 9. Ini yang terpenting. Kita bisa kuat, kita bisa teguh hati. Kita bisa bertindak hati-hati. Kita bisa tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita bisa selalu memperkatakan firman. Kita bisa selalu merenungkan firman. Kita bisa tidak takut dan tidak gentar. Tapi yang harus diperhatikan, disertai Tuhan atau tidak. Ketika berbicara tentang penyertaan Tuhan, maka kita juga berbicara tentang keadaan hidup kita. Ya, keadaan hidup kita. Ada yang kita harus persiapkan supaya Tuhan menyertai kita. Poin yang terakhir ini adalah poin yang paling penting. Kita bisa melakukan 6 poin tadi. Ya, mulai lagi, teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, jangan menyimpang, perkatakan firman, renungkanlah firman Tuhan, jangan takut dan gentar. Kita bisa melakukan itu semua tanpa perlu kita harus memikirkan hal-hal yang bersifat rohani, atau maksudnya kasarnya dalam keadaan berdosa pun kita bisa melakukan itu. Tetapi poin ketujuh ini, Tuhan selalu menyertai, tidak akan bisa kita lakukan dalam posisi kita tidak baik dengan Tuhan. Maka 7 poin keberhasilan ini harus disertai dengan kita, kondisi kita yang kuat dan teguh, kondisi kita yang bertindak hati-hati, kondisi kita yang jangan menyimpang, kondisi kita yang memperkatakan firman Tuhan, kondisi kita yang merenungkan firman Tuhan, kondisi kita yang jangan takut dan gentar. Tapi poin yang ketujuh adalah, ada nggak Tuhan bersama dengan kita? Karena ini yang penting. Kita bisa melakukan semua, tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, percuma usaha kita. Percuma yang sudah kita lakukannya, percuma yang sudah kita persiapkan, tapi Tuhan tidak menyertai. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, maka kita harus mempersiapkan hidup kita dengan 6 hal yang tadi. Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat Sosyanim, dimanapun kita mendengarkan renungan ini, hari ke depan tidak akan semakin baik. Tapi Yosua 1 ayat 7-9 ini memberikan kita pesan malam hari untuk berhasil. Coba kita renungkan ayat 7, 8, dan 9. Pasti ada hal yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita secara pribadi. Baca ulang lagi setelah renungan firman ini. Maka Tuhan akan memberikan rema sendiri. Saya memberikan apa yang Tuhan berikan pada saya malam hari. Dan poin yang penting adalah 7 hal tadi. Saya ingatkan lagi. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindaklah hati-hati. Ada di ayat 7. Jangan menyimpang supaya beruntung. Ada di ayat 7. Perkatakanlah firman Tuhan. Ada di ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan. Ayat 8. Jangan takut dan gentar. Ayat 9. Tuhan selalu menyertai. Ada di ayat 9. Jadi 7 pesan keberhasilan. Versi Yosua 1 ayat 7-9. Biarlah menjadi bagian kita pada saat malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-Mu yang dalam kehidupan kami masih kami rasakan sampai pada hari ini. Biarlah segala sesuatu berjalan dengan baik Tuhan. Baik pengiringan kami kepada Tuhan
maupun perjalanan kehidupan kami di tengah dunia ini, yang semakin hari semakin berbahaya, semakin hari semakin tidak baik, sampai puncaknya ada di zaman Antikristus. Terlihat sepertinya baik-baik saja Tuhan, tetapi segala sesuatu terjadi sampai kedatangan Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan menyertai kehidupan kami. Biarlah 7 keberhasilan versi Yosua 1 ayat 7-9 ini bisa menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sesianim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.